Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania dengan NIM 12410133, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan makul Filsafat Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa makalah. Makalah yang pertama yaitu menjelaskan tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, poin yang pertama yaitu alam semesta. Alam semesta ini adalah tempat ruang bagi manusia yang ada di muka bumi. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan tanda kebesarannya bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini maupun di langit ataupun di bawah, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua yaitu manusia. Manusia ini adalah ciptaan Allah juga yang paling sempurna dari ciptaan Allah yang lainnya seperti binatang. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia mempunyai akal, pikiran, dan kemampuan. Nah, manusia di sini oleh Allah diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, bermaksudan manusia adalah sebagai penjaga atau yang bisa merawat alam semesta ini. Karena kenapa? Manusia ini mempunyai akal, pikiran, dan juga ilmu pengetahuan. Poin yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini yaitu baik dari spiritual, pengetahuan, dan kemampuan lainnya. Manusia mempunyai kelebihan dari ciptaan Allah yang lain seperti hewan. Manusia yang lebih sempurna, manusia bisa belajar dalam mengembangkan pengetahuannya, baik itu dalam perspektif pendidikan Islam maupun pengetahuan secara umum. Nah, dengan begini manusia yang punya pendidikan, yang mempunyai ilmu, manusia bisa merawat alam semesta ini. Karena jikalau manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia tidak tahu apa-apa, maka alam semesta ini akan tidak ada artinya. Maka alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan ini mempunyai hubungan yang sangat erat di ketiganya ini. Nah, alam semesta ini ada dua alam. Yang pertama itu alam nyata. Alam nyata di sini itu alam yang bisa dijangkau oleh panca indera, seperti alam yang sedang kita tinggali di saat ini, yaitu seperti alam dan langit ataupun tempat rumah yang bisa dijangkau oleh panca indera. Sedangkan alam yang bersifat gaib, alam yang tidak bisa dilihat dengan panca indera karena keterbatasan. Nah, makalah yang kedua di sini membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam, yang mana hakikat pendidikan Islam adalah konsep pendidikan yang berlandaskan ajaran agama Islam yang bertujuan untuk membentuk manusia agar berilmu dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada akademik, pada pengetahuan umum, tetapi pendidikan Islam juga berfokus kepada dari segi spiritual maupun pembentukan moral, membentuk karakteristik para siswa menjadi lebih baik. Tetapi pendidikan Islam juga mengembangkan dari skill intelektual para siswa. Poin yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam, yang mana pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Allah menciptakan dengan yang sempurna, yaitu memberi akal kepada manusia dan pikiran. Nah, tujuan pendidikan Islam di sini yang pertama yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Pendidikan Islam bertujuan agar individu atau siswa lebih mempunyai hubungan erat kepada Allah, baik memperbaiki spiritualnya, keagamaan. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dalam pendidikan Islam bukan hanya diajarkan tentang akhlak maupun spiritual, keagamaan, tetapi pendidikan Islam juga mengutamakan pentingnya mengembangkan kemampuan dari siswa-siswa, baik dari segi intelektual dan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Dan yang ketiga yaitu membentuk karakter yang baik. Nah, apalagi bagi peserta didik yang masih sekolah dasar, karena mereka itu masih luluh, masih keanak-anakan. Nah, masa-masa itulah para guru bisa membentuk karakter para siswa menjadi lebih baik, karena mereka masih belum terpengaruh oleh apapun dan mereka juga masih dibilang masih luluh. Makalah yang ketiga yaitu menjelaskan tentang tugas dan fungsi pendidikan. Poin yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan ini sering disebut yaitu perguruan tinggi atau pendidikan dasar seperti sekolah SD, SMP, SMA. Nah, pengertian pendidikan di sini yaitu sebuah bimbingan yang diberikan kepada anak-anak atau siswa untuk membentuk atau mengembangkan potensi secara intelektual para siswa supaya berkembang. Poin yang kedua yaitu fungsi dan tugas pendidikan. Fungsi dan tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, melestarikan budaya, dan menyiapkan peserta didik menjadi mandiri terutama pada usia dini, yang dimana memiliki efek-efek berkepanjangan pada pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Adapun fungsi pendidikan sangatlah penting dalam masyarakat, baik itu membangun bangsa, mengembangkan potensi individu, maupun meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan adanya pendidikan di pendidikan maupun di desa atau di kota, sangat bagus untuk anak-anak usia dini supaya mereka mengenal pendidikan dan melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, sehingga mereka bisa mempunyai tempat untuk berkembang atau mengelola supaya kemampuan mereka bisa menjadi semakin luar biasa. Poin yang keempat yaitu tantangan dan isu dalam pendidikan. Nah, tantangan dan isu di dalam pendidikan ada beberapa tantangan seperti kualitas guru-guru dan akses dalam pendidikan dalam proses pembelajaran, seperti contoh pendidikan yang berada di desa terpencil. Pastinya mereka kekurangan alat dalam pembelajaran. Kalau seperti di kota, mereka sudah canggih, jalan transportasinya pun sudah bagus. Sedangkan di desa, mereka pasti banyak mengalami kekurangan seperti tidak lancarnya jaringan ataupun kurang sarana prasarana di dalam pendidikan tersebut, atau perlengkapannya kurang lengkap, sehingga mengakibatkan pendidikan di dalam pedesaan itu tidak lancar dan tidak sebagus seperti pendidikan yang ada di perkotaan. Nah, makalah yang keempat ini menjelaskan tentang
kurikulum pendidikan Islam, asas-asas kurikulum pendidikan Islam, dan kriteria kurikulum pendidikan Islam. Poin yang pertama menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sebagai rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran supaya mencapai tujuan pendidikan apa yang menjadi tujuan di dalam pendidikan tersebut. Di dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum bukan hanya sebagai alat mentransferkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, kepribadian, serta spiritual supaya menjadikan para siswa menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Poin yang kedua yaitu menjelaskan tentang asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu asasun, yang mempunyai makna sebagai pondasi atau basis dan dasar. Kata asas juga bisa dihubungkan dengan pengembangan kurikulum. Kurikulum yaitu dengan dasar yang melandasi dan menjadikan pertimbangan dilakukannya dalam pengembangan kurikulum di dalam pendidikan Islam. Asas-asas kurikulum pendidikan Islam ada 4 asas, yaitu yang pertama yaitu asas filosofis, yang kedua yaitu asas sosiologis, dan yang ketiga asas organisatoris, dan yang terakhir yaitu asas psikologis. Poin yang ketiga yaitu membahas tentang kriteria kurikulum pendidikan Islam, yang mana kurikulum pendidikan Islam ini mencakup beberapa aspek hal penting yang membedakan kurikulum pendidikan umum dan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam berorientasi kepada pembinaan akhlak, keimanan, dan bentuk spiritual keagamaan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu berorientasi kepada keagamaan dan akhlak, yang mana kurikulum pendidikan Islam ini mengedepankan ajaran-ajaran akhlak yang berbentuk seperti akhlak, kepribadian, dan juga mengajarkan atau mendalami spiritual dalam keagamaan. Oke, makalah yang kelima di sini menjelaskan tentang pengertian dan hakikat alat-alat pendidikan dan hakikat evaluasi dalam pendidikan. Poin yang pertama di sini menjelaskan tentang pengertian alat-alat pendidikan, di mana alat pendidikan merupakan suatu bahan ajar yang bisa terlihat dalam melaksanakan proses pendidikan. Nah, alat pendidikan adalah penentu dalam pendidikan yang kita inginkan, seperti apa pendidikan yang kita inginkan. Nah, jadi alat-alat di sini adalah penentu terciptanya pendidikan yang bagus dan kondusif. Nah, jadi alat-alat pendidikan di sini bisa ditafsirkan sebagai perlengkapan di dalam pendidikan tersebut. Poin yang kedua yaitu macam-macam alat pendidikan. Nah, macam-macam alat pendidikan di sini ada 2, yaitu yang nomor 1 yaitu bentuknya dari fisik, dan yang kedua non fisik. Alat-alat yang fisik ini seperti contoh bahan-bahan yang keras, yaitu seperti papan tulis, spidol. Nah, dengan jikalau pendidikan di dalam pendidikan perlengkapannya itu atau alat-alat pendidikan itu lengkap, maka sangat bagus untuk mendukung berjalannya pendidikan. Dan alat-alat pendidikan yang non fisik yaitu seperti guru. Nah, guru ini adalah peran utama di dalam pendidikan karena guru ini langsung bersentuhan kepada pendidikan, baik dalam proses pengajaran, dalam proses merencanakan suatu kurikulum, atau guru yang membentuk karakter para siswa di dalam pendidikan.
Poin yang ketiga yaitu hakikat alat dalam pendidikan. Nah, poin di sini menjelaskan alat dalam pendidikan, baik itu bentuknya material dan non-material. Material di sini yaitu seperti papan tulis, perlengkapan yang ada di dalam pendidikan seperti perpustakaan, buku-buku, dan meja, kursi juga termasuk. Material yang non-material yaitu seperti guru, metode dalam kelas, yaitu adapun guru yang masih menggunakan metode ceramah atau dai, dan ada guru yang dalam proses pembelajaran itu seperti diskusi supaya meningkatkan daya pikir para siswa di dalam pendidikan. Nah, adapun beberapa jenis perangkat pendidikan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perangkat pembelajaran secara preventif, yaitu untuk mencegah sebelum terjadinya masalah, seperti contoh memberi informasi atau memberi himbauan, misal mau mengadakan ujian, jikalau bahwasanya tidak boleh mencontek. Dan poin yang kedua yaitu perangkat pembelajaran secara referensif, yaitu penanganan jika ada siswa yang melanggar peraturan seperti mencontek dalam ujian ataupun UAS, maka guru memberi penanganan seperti memberi teguran dan memberi hukuman kepada siswa yang telah mencontek tersebut. Poin yang keempat yaitu pengertian hakikat evaluasi. Nah, evaluasi di sini yaitu bahan penting setelah melakukan tahap-tahap yang sudah saya jelaskan di atas, dan yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana evaluasi ini adalah penentu untuk kemajuan pendidikan, di mana para guru bisa mengevaluasi para siswanya yang bisa dikatakan sudah ada kemajuan atau belum. Nah, dengan adanya evaluasi tersebut, guru bisa memberi hasil ujian atau hasil penilaian selama dalam tahap pembelajaran kepada siswanya yang berhak mendapatkan nilai bagus. Nah, ada beberapa jenis evaluasi di dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini dilakukan ketika berlangsungnya pembelajaran. Seperti contoh di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, seperti mengadakan diskusi, memberi soal-soal, atau memberi tugas di rumah. Untuk apa? Untuk meningkatkan potensi belajar bagi siswa. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan ketika sesudah pembelajaran. Maksudnya, para guru melakukan evaluasi ini ketika sudah di akhir, yang mana ketika sudah sampai kepada tahap ujian, UAS maupun UTS, guru bisa memberikan hasil atas apa yang mereka lakukan atau kinerja mereka dalam belajar. Evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini guru bisa menempatkan para siswanya yang cocok, baik dari kemampuan, misalnya si A mempunyai kemampuan yang lebih daripada si B, maka si A itu masuk ke kelas yang agak tertinggi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi diagnostik, yang mana evaluasi ini untuk melihat dan mengetahui kekurangan dari siswanya, yang mungkin ada siswa yang belum paham atau mengerti di dalam proses pendidikan atau maupun ketika belajar di dalam sekolahan. Nah, dengan evaluasi ini maka guru gampang menilai siswa bahwasanya ada yang belum paham ataupun ada yang sudah
paham dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Terakhir yaitu penjelasan dari makalah ke-6. Makalah ini menjelaskan tentang judul pengertian hakikat pendidik dan pengertian hakikat peserta didik. Di makalah ini ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Sedangkan poin yang pertama yaitu pengertian hakikat pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan memproses pembelajaran, baik dari memberi hasil dalam pembelajaran dan memberi kegiatan atau praktik dalam pembelajaran. Dan hakikat pendidik di sini yaitu dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, terutama kepada perguruan tinggi, dalam mengamalkan ilmunya dan memberikan pemahaman kepada peserta didik. Poin yang kedua yaitu hakikat pendidik. Hakikat pendidik ini yaitu orang yang paham ilmu, yang mempunyai pengetahuan luas atau pengetahuannya lebih dalam. Dia mentransferkan atau memberikan pengetahuannya kepada peserta didik agar supaya apa? Supaya ilmunya itu bermanfaat. Nah, hakikat pendidik ini adalah orang yang mempunyai titel di belakang namanya sebagai seorang guru. Poin yang ketiga yaitu kedudukan dan fungsi seorang pendidik. Nah, jadi pendidik di sini yaitu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam pendidikan. Karena kenapa? Karena seorang pendidik ini adalah seseorang yang langsung bersentuhan atau mempunyai peran penting di dalam pendidikan, baik itu dalam proses pembelajaran di dalam pendidikan ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat yang ada di dalam pendidikan atau di lingkungan itu tersendiri. Karena pendidik di sini yaitu peran utama bagi para peserta didik. Dan poin yang keempat yaitu peran dan fungsi pendidik. Yang pertama yaitu guru sebagai pengajar dan pendidik. Yang kedua yaitu guru juga sebagai orang tua bagi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu guru juga menjadi pemimpin di dalam pendidikan. Dan yang keempat yaitu guru sebagai pelaksana administrasi. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai pengelola proses pembelajaran perencanaan yang ada di dalam pendidikan. Poin yang kelima yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, yang pertama yaitu zuhud. Zuhud di sini yaitu ikhlas. Jadi seorang pendidik harus ikhlas dalam mendidik peserta didiknya di dalam pendidikan, baik di situ di dalam proses pembelajaran atau di dalam kegiatan apapun. Dan yang kedua itu bersih lahir dan batin. Yang dimaksud bersih lahir dan batin di sini yaitu seorang pendidik meniatkan di dalam hati dengan setulus-tulusnya bahwasannya mereka mengajar dengan tulus dan harapannya ingin menjadikan peserta didiknya menjadi peserta didik yang berkualitas, yang berakhlak baik dan pintar-pintar. Dan yang ketiga yaitu seorang pendidik harus sabar dalam mengendalikan peserta didik. Karena kenapa? Karena peserta didik di sini mereka tidak akan sama, baik itu dari segi karakternya maupun sifatnya. Dan yang keempat yaitu pendidik harus bersifat kebapak-bapakan dan keibu-ibuan untuk mengayomi peserta didiknya. Karena kenapa? Karena peserta didik ini sebagai orang tua kedua di dalam pendidikan bagi peserta didiknya. Dan yang kelima yaitu mengenal dan dapat memahami peserta didik dengan baik secara individu maupun kolektif. Nah,
Di urutan yang terakhir ini, seorang pendidik harus dekat dengan seorang peserta didik supaya pendidik memahami keadaan atau gimana sih karakternya peserta didik ini. Nah, dengan begitu maka pendidik akan gampang untuk mengendalikan atau memberi nasihat kepada seorang pendidik. Poin yang terakhir yaitu hubungan antara pendidik dan peserta pendidik. Nah, yang pertama yaitu pelindung. Pelindung di sini yaitu pendidik harus melindungi dan mengayomi kepada seluruh peserta didiknya, baik itu dari segi jasmani dan rohani, dan memberikan pengendalian kepada setiap peserta didik agar supaya bisa membentuk karakter yang lebih baik untuk peserta didiknya. Dan yang kedua itu pendidik harus menjadi teladan. Teladan di sini pendidik di dalam pendidikan pendidik adalah sebagai contoh bagi peserta didik. Apapun yang dilakukan oleh pendidik akan dicontoh oleh peserta didik, karena seorang pendidik ini adalah sebagai orang tua kedua di dalam pendidikan dan sebagai orang yang lebih tua dari peserta didiknya. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.